سيدنا محمد بن القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. قال الشيخ العالم العلامة كيحيى بن أشعث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. Wa minhu dan itu sebagian dari ahzab mutanawiyah atau sebagian dari ahli bid'ah. Firqatun utawi kelompok yattabi'una, firqatun utawi kelompok yattabi'una yang mengikuti, yattabi'una yang mengikuti siapa firqah ra'ya Muhammad Abduh, ra'ya Muhammad Abduh, pada pandangannya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh wa Rasyid Ridho, dan pandangannya Rasyid Ridho. Ini murid dan gurunya Muhammad Abduh punya murid Rasyid Ridho. Mereka berdua mengikuti pandangan Wahabi. Memiliki pandangan mau memodernisasi agama Islam, mau modernisasi agama Islam, mau dimodernkan semua, modern semua. Gak usah pandang bid'ah-bid'ah, yang penting modern, yang penting kita ikuti zaman. Itu kata dia. Wa ya'khuduna dan mengambil, wa ya'khuduna dan mengambil siapa? Muhammad Abduh Rasyid Ridho min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, dari bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Siapa Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi? Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi ini pendiri dari Wahabi. Semua pandangan Wahabi, pemahaman Wahabi dari ini. Pentolonnya itu ini, pelopor dari semua. Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Sampai-sampai Arab Saudi bisa diwahabikan dengan dia. Keren dia, punya pengaruh besar. Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau ditanya siapa pencetus Wahabi, ya ini pelopornya, pendirinya ini Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Ada fotonya. Ini nggak lama, dia itu masih baru-baru. Ada fotonya nih. Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa Ahmad bin Taimiyah, dan Ahmad bin Taimiyah, wa tilmidaihi, dan kedua muridnya Ahmad bin Taimiyah. Wa tilmidaihi, dan kedua muridnya Ahmad bin Taimiyah. Rupanya Ibnu Qayyim wa Ibnu Abdul Hadi. Ibnu Qayyim wa Ibnu Hadi dan Ibnu Hadi. Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Taimiyah punya dua murid, yaitu Ibnu Qayyim dan Ibnu Abdul Hadi. Ini semua Wahabi, ahli-ahli bid'ah. Mereka buat argumentasi, faharamu, maka mengharamkan siapa ahli bid'ah. Semua tadi ya yang saya sebutkan. Faharamu, maka mengharamkan siapa ahli bid'ah pada perkara ajma'a yang bersepakat, ajma'a yang sepakat siapa al-muslimuna, siapa umat Islam, ala nabihi, atas sunnahnya, ala nabihi, atas sunnahnya. Umat Islam dari dulu sudah sepakat bahwa perkara yang akan kita lakukan ini sunnah, tapi tiba-tiba golongan ini datang, Muhammad bin Abdul Wahhab datang, murid-muridnya datang, mengharam-haramkan, membid'ah-bid'ahkan, mensesat-sesatkan. Perkara apa itu? Bahwa utawi ma itu as-safaru, itu perjalanan
bahwa utawima yang diharamkan mereka itu apa? Padahal kita dari dulu itu melakukan ini adalah suatu kesunahan, ketaatan, amal kebajikan, tapi diharamkan oleh mereka. Yaitu as-safar, itu perjalanan, bukan untuk sembarang perjalanan healing, tapi untuk ziarati qabr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk ziarah ke makam Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau ziarah ke makam Nabi saja mereka haramkan. Ziarah Nabi haram, bid'ah. Nabi gak pernah melakukan ini, katanya gitu. Hatta sekarang, sampai sekarang kalau kalian ke Mekah, gak bisa kalian ziarah kayak kita begini, duduk, baca tahlil, baca yasin, baca salah, baca pujian saja gak boleh. Sama orang-orang Wahabi sana suruh jalan, langsung jalan, angkat tangan saja, angkat tangan, assalamualaikum ya Rasulullah, jalan. Gak bisa duduk kita pandang makam Nabi gitu. Kalau enggak kalian akan dimarah sama staf penjaga jam makam. Parah mereka sudah dikuasai Wahabi. Apalagi sekarang ya, Mekah sekarang sudah di putra mahkotanya itu siapa? Muhammad bin Salman. Sudah buat diskotik dia, katanya juga saya dengar mau buat Ka'bah baru, Ka'bah sendiri, mau buat pokoknya Mekah ini Arab Saudi mau dibuat ala kebarat-baratan, ala barat. Karena Muhammad bin Salman, putra mahkota Arab ini kuliah di Amerika, ya kan? Paham sendiri otak-otak Amerika kayak gimana kan? Kuliah di Amerika. Sekarang dia jadi putra mahkota, itu penuh dengan siasat. Dia jadi putra mahkota, aslinya bukan dia jadi putra mahkota, dengan siasat belajikan. Aslinya kan Pangeran Khalid putranya yang lain. Cuma dia bersiasat, dia jadi putra mahkota. Karena memang pokoknya nanti di akhir zaman seluruh umat Islam ini akan dipimpin oleh satu imam, yaitu Imam Mahdi. Imam Mahdi ini akan menjadi presiden seluruh dunia, tapi bukan dengan cara kudeta bukan dengan cara kudeta atau otoritas. Tapi Imam Mahdi itu bukan nanti Arab punya presiden, punya raja, dia paksa turun. Enggak, Imam Mahdi enggak kayak gitu nanti prosedurnya. Paham gak? Imam Mahdi gak seperti itu, gak mengkudeta, tapi nanti ketika Arab sudah kehilangan pemimpin karena pemimpinnya bejat, pemimpinnya tidak adil, maka nanti Arab menurun paksa rajanya. Masyarakat Arab menurun paksa kerajaan. Akhirnya tidak ada kepemimpinan, kekosongan pemimpin. Baru nanti gara-gara kekosongan pemimpin di negara Arab, Imam Mahdi datang. Imam Mahdi nanti memimpin umat Islam. Situ nanti Dajjal turun, Nabi Isa. Kiamat, pokoknya kiamat. Dan sekarang kita lihat sudah negara Arab sudah dipimpin oleh pemimpin yang kayak gitu. Gak usah banyak ngomong. Imam Mahdi, ya. Pokoknya jangan anggap kalian nanti Imam Mahdi itu diktator, ya. Penurunan paksa enggak. Karena nanti kekosongan pemimpin baru Imam Mahdi masuk. Apa tuh alfu? Salah itu. Di kitab saya yang lain wa khalafu. Bukan wa alfu tapi wa khalafu. Kha alif lam
fakwa kholafu meninggalkan. Alfu itu apa? Alfu 1000. Wa kholafu ya la'ala shawab kholafu wa kholafu dan meninggalkan siapa? Ahli bid'ah hum pada ma'ajmal muslimun fima dalam perkara dzikra yang disebutkan siap apa ma wa ghairihi dan selainnya ma. Gak digubris masuknya sama Wahabi gak digubris. Mau disepakati dari dulu ini sunnah, tiba-tiba mereka datang haram. Qala Ibnu Taimiyah. Nah ini Ibnu Taimiyah menjadi patokan imamnya para Wahabi. Ibnu Taimiyah patokannya mereka nanti di Ibnu Taimiyah. Wahabi punya imam namanya Ibnu Taimiyah. Qala berkata siapa Ibnu Taimiyah fi fatawihi dalam fatwa-fatwanya Ibnu Taimiyah. Wa idza safara dan ketika perjalanan siapa orang li'tiqadihi dengan keyakinannya orang annaha sesungguhnya dia meyakini annaha pada sesungguhnya ziarah kubur Nabi ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'atun itu ta'ah karena maka ada apa dzalika apa itu safar muharraman itu diharamkan bi ijma'il muslimin dengan kesepakatannya umat Islam. Maksudnya kesepakatan umatnya dia saja Wahabi semua. Fasoro maka jadi apa at-tahrimu apa hukum haram Fasoro maka jadi apa at-tahrimu apa haram itu minal umuri itu dari perkara-perkara al-maktu'i yang dicegah atau dipotong apa bihi terhadap umur. Minal umuri al-maktu'i yang dicegah apa bihi terhadap umur. Ibnu Taimiyah bilang gini, dia berfatwa kayak gini. Wa idza safara li'tiqadihi annaha ziarah qabr Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'atun kana dzalika muharraman. Kalau ada orang melakukan perjalanan, dia meyakini dalam hatinya bahwa saya mau melakukan ziarah Nabi, saya mau ziarah Nabi. Ziarah Nabi itu adalah hal taat, hal bijak, hal sunnah. Kita meyakini kan gitu kan. Kalau kita mau melakukan perjalanan ke Mekah, saya mau melakukan ziarah kepada Nabi, maka perjalanan kita ini perjalanan yang haram. Ziarah Nabi haram kata dia. Bi ijma'il muslimin karena ini sudah disepakati umat Islam. Fasar at-tahrim minal umur al-maktubih. Kalau perjalanan ini adalah perjalanan haram, maka perjalanan ini harus dicegah. Pemahaman ziarah Nabi haram, maka harus dicegah, harus dibasmi. Kata Ibnu Taimiyah bilang gitu. Ziarah Nabi katanya gak boleh haram, padahal gak usah terprovokasi. Qala berkata siapa al-allamah orang yang sangat ngalim, rupanya Syekh Muhammad Bakhit, al-Hanafi, Muhammad Bakhit al-Hanafi al-Muti'i. Ini Syekh Imam Ahli Sunnah ya, bukan Wahabi. Dari kan kita sudah bilang Wahabi di atas Muhammad bin Abdul Wahab, DKK dan kawan-kawan. Sekarang kita yang Ahli Sunnah. Ini tanggapan balik dari Imam Ahli Sunnah, yaitu siapa? Syekh Muhammad Bakhit al-Hanafi al-Muti'i fi risalatihi, di dalam risalah kitabnya Muhammad al-Bakhit, Syekh Muhammad al-Bakhit al-Musammah yang dinamakan
dengan nama Tathhirul Fuad min Danasil I'tiqad. Tathhirul Fuad min Danasil I'tiqad. Kitab Tathhirul Fuad min Danasil I'tiqad. Berarti Syekh Muhammad Baqir ini punya kitab namanya kitab Tathhirul Fuad min Danasil I'tiqad. Artinya Tathhirul Fuad, mensucikan pikiran, membersihkan pikiran, membersihkan hati dari apa? Min danasil i'tiqad, dari keyakinan yang kotor, keyakinan, pemahaman-pemahaman yang salah itu kita bersihkan. Beliau bilang gini dalam kitabnya, Syekh Muhammad Hakim menanggapi, merespon dari tanggapan Wahabi tentang syiar kubur itu haram dan lain-lain. Beliau bilang gini, wa hadzal fariqu, utawi golongan ini, wa hadzal fariqu, utawi golongan ini, dunia sungguh telah diuji, diberi cobaan siapa al-muslimuna, siapa umat Islam, dikasirin dengan banyak minhum dari ahli bid'ah. Qad ubtuliya, sungguh telah dicoba, diberi ujian siapa al-muslimun, umat Islam, dikasirin dengan banyak minhum dari ahli bid'ah. Kedua, salafan, pada salaf, wa khalafan dan khalaf, dari ulama-ulama salaf dan khalaf mereka. Salafan dan khalaf, maksudnya umat Islam salaf khalafnya telah dapat ujian dengan hadirnya orang-orang seperti ini, orang yang memecah belah umat Islam, mempropaganda kita. Fakanu, maka ada siapa ahli bid'ah, orang-orang tadi itu wasmatan, itu aib, atau aib, cacat. Mereka itu suatu bentuk cacat dalam tubuh Islam, bentuk aib, wasulmatan dan retakan, wasulmatan dan retakan, retakan fil muslimin, di umat Islam, fil muslimin, di umat Islam, wa udwan, dan anggota fasidan yang merusak, wa udwan dan anggota fasidan yang merusak. Dengan hadirnya kelompok ini, kata Syekh Muhammad Baqir, kita umat Islam salaf maupun khalaf, dahulu maupun sekarang, telah dicoba dengan hadirnya mereka, diuji dengan hadirnya mereka. Mereka ini adalah suatu bentuk aib bagi umat Islam, suatu bentuk retakan bagi kita. Ibarat kalau kita ini satu anggota tubuh, maka mereka adalah tubuh yang sakit. Tahu nggak? Udwan fasidan, anggota yang rusak. Paham? Yajibu, wajib, apa qat'uhu, apa melepas, memutus udwan fasidan. Yajibu, wajib, apa qat'uhu, apa memutus, melepas udwan fasidan, hatta la yu'di, sehingga tidak, hatta la yu'di, sehingga tidak tertular apa al-baqi, apa sisanya, apa al-baqi, apa sisanya, apa al-baqi, apa sisanya. Mereka itu ibarat kalau dalam anggota tubuh adalah anggota yang sakit. Kalau kita analogikan mereka seperti bisul, ya kan? Mereka seperti bisul. Kalau nggak segera dikeluarkan matanya akan menyebar, paham nggak? Harus dipotong, harus dikeluarkan. Kalau nggak mereka akan menyebar. Jangan sampai ada tertular. Kalau menurut Syekh Bahid ini diibaratkan, dianalogikan seperti kal-majdum, bahwa maka ucawi udwan fasidan kal-majdum, itu seperti kusta. Tahu kusta, penyakit kusta, ya, penyakit kulit. Kal-majdum seperti kusta, penyakit kulit. Kusta. Yajibu, ya wajib, yajibu, wajib, apa al-firaru, apa lari minhu, dari majdum. Kalau ada orang yang kena
kusta, kalian dekat-dekat kalian akan tertular. Ibarat kalau COVID, kalian jangan dekat-dekat, kalau kena kalian tertular. Kalau mereka itu orang-orang yang pemahaman liberal, pemahaman bebas, sembarang kasih haram, kalian jangan sampai terdoktrin gara-gara ada sedikit hanya bilang ini tidak pernah dilakukan Nabi, sudah agak terdoktrin sedikit ya, agak tersugesti bahasanya ya, gara-gara tidak ada yang bela-bel gak pernah dilakukan Nabi. Apa mereka paham tentang Nabi? Mereka pahamnya tentang jubah cingkrang gitu saja kan. Nabi hafal Quran, mereka hafal Quran, baru dia apal firor, apal lari minhu dari ubban fasik atau majdu minhu dari majdu. Fa innahu, maka sesungguhnya ahli bid'ah itu farikun, itu kelompok yal'abuna yang bermain. Siapa farik? Fa innahu, maka sesungguhnya ahli bid'ah farikun itu kelompok yal'abuna yang bermain. Siapa farik atau ahli bid'ah? Bidinihim, dengan agamanya farik. Mereka tuh kelompok yang mempermainkan agama gitu. Saya nanya sendiri mempermainkan agama. Kanjeng Nabi dari dulu berdakwah 1400 tahun yang lalu mempersatukan umat Islam, mereka pecah-pecah sembarang. Bukan hanya itu, ya dumuna, mencaci maki, menghina, menjelek-jelekan siapa? Ahli bid'ah. Ya dumuna, menjelek-jelekan atau menghina siapa ahli bid'ah al ulama, pada ulama-ulama salafan, rupanya ulama salaf, wa khalafan, dan ulama khalaf. Salafan rupanya ulama salaf, wa khalafan, dan ulama khalaf. Bukan hanya memperpecah umat Islam, mempropaganda, tapi mereka juga menghina-hina ulama kita, ulama salaf kita, ulama 500 tahun hijrah ke atas. Sampai sekarang ulama-ulama kita dihina-hina. Mereka pernah bilang, kalau Imam Syafi'i bisa berfatwa, saya juga bisa berfatwa. Imam Syafi'i punya kitab, saya juga punya kitab. Kalau Imam Syafi'i bisa berfatwa, saya berfatwa. Karena Imam Syafi'i makan nasi, saya makan nasi. Gitu katanya. Ya mereka analogi ke mereka itu dengan nasi saja. Imam Syafi'i coba kau analogikan, Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, bros. 7 tahun hafal Quran. Sebelum mondok dengan Imam Malik umur 11 tahun atau 12 tahun sudah hafal kitab Muwatta. Tebalnya segini nih. Oh mas, kasih kepala begini. Mereka menghina seperti apa? Kayak gini mereka hinanya. Wa yaquluna, berkata siapa ahli bid'ah. Ini hinaan mereka ya. Innahum, sesungguhnya ulama itu ghairu maksumin, itu tidak maksum, tidak dijaga dari dosa. Ulama pasti pernah berdosa. Maka fala yang bagi, maka tidak sebaiknya takliduhum, apa mengikuti ulama. Ulama pernah berdosa, ulama itu tidak maksum. Yang maksum cuma satu, para nabi dan rasul. Tahu maksum? Maksum itu dijaga dari perbuatan dosa, dijaga dari maksiat, itu maksum. Cuma hanya ada satu golongan, yaitu siapa? Nabi dan rasul, ini maksum. Para ulama, para aulia, para sholihin, ini gak maksum. Memang gak maksum, tapi namanya mahfud. Mahfud, bukan maksum. Kalau maksum Nabi, kalau wali, ulama, mahfud itu dijaga. Maksudnya memang sekali kan ada dosa, tapi mereka tuh langsung tobat, gitu kan? Langsung tobat. Mungkin dosa-dosa sepele kayak kita tuh paling, masa ya mau disamakan dengan kita ulama? Syekhina Abdullah Ubab Maimun, putranya Mbah Maimun yang pertama itu, beliau tuh menduduki kursi DPR. Sempat mau jadi wakil bupati, pokoknya dunia politik, tapi beliau tidak pernah sepeser pun menggunakan harta politik, harta pemerintah. Maka karena harta pemerintah kan syubhat, tahu syubhat kan, masih diragukan halal haramnya syubhat. Karena kan pemerintah nggak narik pajak itu kan hanya bukan dari barang halal saja, narik pajak bukan hanya dari toko-toko halal, toko haram, toko homer, perjudian, mereka tarik semua, jadi uang masuk jadi satu. Nanti dibagikan buat gaji pemerintah. Makanya Thariqah sama saya sekarang tuh gak mau ngambil uang pemerintah. Syekhun Abdullah Ubab itu pernah satu kali makan itu konsumsi dari harta pemerintah, pokoknya harta syubhat. Itu spontan beliau langsung muntah-muntah. Tubuh beliau itu mahfud, dijaga oleh Allah, dijauhkan dari, tapi sempat tertelan, tapi langsung dikeluarkan oleh Allah.
Tuh Syekh Abdullah Hubab, beliau pernah ketemu dengan Kanjeng Nabi yaqadatan. Apa yaqadatan? Sadar. Yaqadatan wa manama. Yaqadatan sadar, manama mimpi. Paham enggak? Yaqadatan sadar. Beliau ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepatnya di Syria. Di Syria. Beliau waktu itu rekreasi. Tahu rekreasi? Rekreasinya ulama beda, bos. Kita kan rekreasi Teletubbies gitu saja kan. Kalau beliau enggak, rekreasi Syria, negara lain, Syria, Mesir gitu. Beliau ke Syria ketemu langsung dengan Rasulullah Muhammad SAW, sadar, melihat langsung. Akhirnya gara-gara ketemu beliau langsung umroh, langsung sewang ke makam beliau. Subhanallah, itu ulama-ulama kita, itu gurunya Abah juga, Syekhuna Abdullah Hubab. Syekhuna Abdullah, ada fotonya di keluarga Mbah Yai itu, yang pertama, yang paling sepuh. Itu para aulia dijaga oleh Allah, mahfud. La farqa, tidak ada perbedaan fidzalika di itu ulama bainal ahya'i wal amwat, di antara yang masih hidup wal amwat dan mati. Ulama nggak ada bedanya, semua nggak ada yang maksum, semua tidak berhak diikuti, baik yang sudah mati maupun hidup. Maka nggak perlu diziarahi, nggak perlu didoakan, nggak perlu minta syafaat, seenaknya sendiri. Bilang-bilang gitu ke ulama. Ulama tuh mati hidup gak ada bedanya, nggak ada yang maksum, nggak perlu kita minta syafaat, minta doa kepada mereka dari Wahabi gitu ya. Parah. Padahal Mbah Hasyim Asy'ari sendiri bilang, barang siapa yang mau mengurusi NU, mau mengurusi organisasi NU, maka saya anggap sebagai santriku. Barang siapa yang saya anggap menjadi santriku, maka saya akan doakan dia husnul khotimah, keluarganya, turunannya semua. Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi Wahabi gak masuk, bos, gak usah barang. Wayat anuna dan menusuk, menikam, menusuk siapa? Wahabi, saya Wahabi. Ahli bid'ah. Wayat anuna dan menusuk siapa? Ahli bid'ah alaihim, terhadap ulama. Mereka hina-hina kayak gitu supaya orang-orang ragu dengan ulama. Wa yulquna, dan menjatuhkan siapa? Ahli bid'ah asyubuhati, pada syubhat-syubhat, pada syubhat-syubhat. Mereka menghina ulama, meragukan terhadap kita supaya kita nggak terlalu ikut-ikut dengan ulama. Sampai Syekhuna Muhammad Najih, guru saya, kiai saya, hafizahullah ta'ala, beliau bilang gini, pondok salaf yang masih terjaga salafan kitabnya secara signifikan, yang masih terjaga itu 5 pondok salaf di Jawa ya, di Jawa, pondok salaf, pondok yang masih mengkaji kitab ulama salaf, Imam Syafi'i dan lain-lain, itu 5. 1 salaf, 2 Jombang, Jombang enggak? Jombang sudah modern sekarang. Sarang, Lirboyo, Langitan, Peloso, satu lagi apa? Sidogiri kalau nggak salah. Pokoknya 5. Yang lainnya sudah mulai modern semua. Hatta Jombang pun sudah modern. Tebuireng sudah mulai modern. Apalagi Gontor. Insya Allah besok-besok Komba ya. Komba yang ke-6. Wayaduruna dan menebarkan siapa ahli bid'ah pada pandangan syubhat. Wayaduruna dan menebarkan siapa ahli bid'ah pada syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran yang tidak dicerna, pemikiran yang tidak pernah diverifikasi. Fi uyuni basair du'afa, di matanya, di mata pandangan orang lemah, di mata pandangan orang lemah. Maksudnya orang lemah itu mereka awam, gak paham agama, kasih uang 5.000 suruh ikut mau. Litakma, supaya buta apa absaruhum, apa pandangannya,
du'afa. Ditama supaya buta absaruhum apa pandangannya du'afa an uyubiha ulai pada aib-aibnya ahli bid'ah. Mereka tutupi, pokoknya aib-aib mereka kelihatan paling soleh sendiri, pokoknya paling soleh sendiri. Kedua, yaksuduna, dan menginginkan siapa dan berniat siapa ahli bid'ah bidzalika dengan itu semua, maksudnya itu pemahaman mereka semua itu. Buat apa sih mereka berpemahaman seperti itu? Untuk apa? Ilqo al adawati, untuk menjatuhkan permusuhan, wal baghdha dan kebencian. Mereka menjatuhkan permusuhan di antara umat Islam, kebencian di antara umat Islam. Selamat cuma mereka saja, yang lainnya neraka. Tapi mereka dakwahnya dengan apa? Bihulihim, dengan penguasaan mereka al-jawwa pada teknologi. Bihulihim, dengan penguasaan mereka al-jawwa pada teknologi. Mereka tuh menguasai teknologi manapun. YouTube dikuasai. Maksudnya gini, di sarang itu kita tuh punya kamus besar. Ini berupa aplikasi, namanya Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah itu kau cari kitab apa saja di dalamnya itu semua ada, kitab apapun itu ada di Maktabah Syamilah. Aplikasi ini, ketik Arba'in Nawawi, keluar Arba'in Nawawi, hadis ini keluar. Kitab yang besar Majmu' ada semua, tinggal ketik aja. Tapi Maktabah Syamilah itu ternyata buatannya Wahabi. Gandanya menguasai dia. Kitab yang paling bagus di sarang itu namanya kitab Darul Kutub Ilmiah, DKI Ilmiah. Tapi ternyata DKI Ilmiah itu buatannya Wahabi. Menguasai dia teknologi. Ayo, wayas'auna dan bergerak siapa bid'ah fil ardi di bumi fasada hal yang membuat kerusakan. Fil ardi di bumi fasada hal yang membuat kerusakan. Fasada hal yang membuat kerusakan. Oh, mereka tuh di bumi hanya buat kerusakan, onar saja, buat permusuhan. Yaquluna, dekatlah siapa ahli bid'ah alallahi pada Allah al-kadiba, pada kebohongan, mengatasnamakan Allah tapi mereka berbohong. Wahum dan uzawi ahli bid'ah ya'lamun, mereka tahu, ya'lamun itu mengetahui siapa ahli bid'ah. Mereka tahu kalau mereka itu salah, tapi mereka gengsi kalau mau membenarkan, gitu ya kan. Gengsi itu penyakit. Aduh, gengsi itu memang parah sekali. Gengsi itu penyakit. Iblis itu nggak mau sujud ke Nabi Adam, gengsi. Abu Jahal, Abu Lahab mati dalam peperangan. Aslinya mereka tahu bersama kanjeng Nabi itu Nabi Rasul, mereka tahu. Mereka takut perang terhadap kanjeng Nabi Muhammad, mereka tahu. Cuma Abu Jahal, Abu Lahab ini pembesar kafir Quraisy. Kenapa mereka menolak agama Islam? Cuma satu alasannya, gengsi. Gengsi. Masa iya sih? Pembesar ulama, pembesar kafir kok tunduk sama ponakan sendiri? Sorry dah, ya kan? Akhirnya mereka nggak mau masuk Islam. Coba saja kalau mereka mau masuk Islam, Abu Jahal, Abu Lahab, DKK, menyala. Cuma satu saja alasan mereka, gengsi. Makanya itu gengsi, apalagi kalau sudah antar juga santri, sudah musuhan, ya. Ada yang lapor, ini kak merokok di pengurus, akhirnya nggak mau sapa-sapaan, gengsi. Pokoknya minta maaf duluan nih, gengsi. Dia nggak pernah kan? Minta maaf duluan, gengsi kan? Nah, itu. Padahal hadisnya ada, umat saudara sendiri, saling seagama, sama-sama teman Islamnya, kok nggak mau bercakap-cakap, saling musuhan 3 hari lebih, Allah hitamkan hatimu. Pokoknya yang minta maaf duluan itu yang menang, bang. Yang minta maaf duluan yang menang. Mau nyapa saja kan gengsi kadang-kadang kalau sudah ada masalah. Wayas omuna, menyangka siapa
yaz'umuna menyangka siapa ahli bid'ah annahum sesungguhnya ahli bid'ah qaimuna itu berdiri siapa ahli bid'ah bil amri dengan perintah bil ma'ruf terhadap kebaikan. Mereka tuh bernyangka bahwa kami dalam berjalan yang benar, kita ini menyuruh kebaikan, wa nahyi dan melarang anil munkar dari mencegah, melarang anil munkar dari kemungkaran. Mereka tuh kok soi banget gitu loh ya kan, menganggap mereka paling benar sendiri gitu. Kita sudah amar ma'ruf nahi munkar gitu. Haduna mendorong, mendesak siapa ahli bid'ah annasa pada manusia alat tiba syar'i untuk mengikuti syariat wajtinabil bid'ah dan menjauhi bid'ah-bid'ah. Pokoknya kalian tuh harus mengikuti syariat, kalian tuh harus menjauhi kebid'ahan, paham gak? Jangan suka-suka membid'ahkan, kalian tuh harus mengikuti syariat Islam dengan benar. Karena ziarah kubur bid'ah, bid'ah mereka kayak gitu. Aduh, wallahu ta'ala Allah yashhadu itu, kalau yashhadu kan bersaksi ya. Wallahu ta'ala Allah yashhadu itu mengetahui itu bersaksi siapa Allah alam sesungguhnya di bid'ah itulah kadibun itu orang-orang pembohong. Kadibun itu orang-orang pembohong. Alah omongan kok. Qultu berkata siapa saya. Nah ini responnya dari Hasyim Asy'ari sendiri secara pribadi. Pribadi beliau menanggapi sendiri. Wa'ala wajah mungkin arah mereka. Ala itu kan mungkin. Ala mungkin. Wa'ala wajah mungkin arah mereka. Bisa saja atau bahasanya bisa saja arahan mereka itu annahum sesungguhnya ahli bid'ah itu min ahli bid'ah. Tujuan mereka, arah mereka tuh min ahli bid'ah, dari ahli bid'ah wal ahwa'i dan hawa nafsu. Mereka tuh kayak gitu tuh memang membid'ahkan dan juga mereka tuh berdasarkan hawa nafsu. Ini qala al-qadiyah. Qala berkata siapa al-qadi, qadi itu hakim. Rupanya ia Syifa dalam kitab Syifa. Qadiyah. Ini qadiyah ini Masya Allah luar biasa, ini gurunya Imam Syafi'i kalau nggak salah. Qadiyah. Fi Syifa di dalam kitab Syifa. Asy-Syifa fi ta'rifi huquqil Mustafa, nama panjangnya itu ya. Dulu hatam ini sama beliau Syekh Muhammad Najib. Insyaallah beliau. Syifa fi ta'rifi huquqil Mustafa. Wa kana dan ada. Ini respon balasan dari Imam Qadiyah. Wakana dan ada apa mu'udham fasadim, apa besar kerusakannya ahli bid'ah itu ala din, itu atas agama. Pokoknya kebanyakan kerusakan yang mereka berbuat itu di dalam koridor agama, bang. Mereka tuh rata-rata merusak, kebanyakan kerusakan dalam koridor agama. Tapi juga waktu itu dulu terkadang ada, terkadang masuk. Waktu itu dulu dan terkadang masuk. Apa fasaduhum waqat yadkhulun terkadang masuk apa fasaduhum fi umurid dunya, di permasalahan dunia, fi umurid dunya, di permasalahan dunia, bima dengan perkara yalquna yang menjatuhkan siapa ahli bid'ah bainal muslimina di antara umat Islam minal adawati dari permusuhan adiniyati yang bangsa agama. Alati yang tasri yang berefek apa alati ludunyahum pada dunianya ahli bid'ah. Itu diahum pada dunianya ahli bid'ah. Kadang mereka tuh membuat kebanyakan, ini responnya Imam Qadiyah, kebanyakan mereka tuh membuat kerusakan dalam koridor agama, tapi kadang juga mereka tuh membuat kerusakan di dunia.
di dunia, nanti hasilnya berefek pada penghasilan mereka. Contoh kecil, mereka membuat debat terbuka Ahlus Sunnah dan Wahabi, debat terbuka, tapi yang mengadakan Wahabi. Nanti siapa yang mau masuk lihat debat bayar 100.000 gitu. Mereka kan membuat perpecahan, tapi mereka dapat untung. Kadang juga kayak gitu mereka, gak hanya untuk agama saja. Qala berkata siapa al-allamah, orang yang sangat mengalim, rupanya Mula Alil Qori fi syarhi. Mula Alil Qori, siapa Imam Syekh Mula Alil Qori. Ini kalau kata-kata mula ini biasanya ranahnya dalam itu dinasti Daulah Utsmaniyah. Utsmaniyah mana? Turki, ya kan? Turki. Biasanya mula kayak identik ke menteri gitu, kalau nggak salah menteri. Dulu menteri itu ngalim, nggak ada menteri goblok, nggak ada. Menteri ngalim, nggak ada menteri goblok mengharamkan kayak nggak boleh speaker masjid, gitu kan? Nggak ada tuh goblok. Dulu ngalim, paham kitab. Fi syarhi dalam syarahnya Mula Alil Qori. Mula Alil Qori. Beliau berespon lagi, qad haramallahu ta'ala al-khamra wal maisir li hadhihi al-'illah. Kama qala ta'ala, wa qad harrama, sungguh mengharamkan siapa Allah ta'ala ma'adun siapa Allah al-khamra pada khamar wal maisir dan perjudian. Pokeran atau pokeran, main kartu itu. Maisir pakai judi-judi itu haram kan oleh Allah li hadhihi al-'illah, karena inilah penyakit. Kama kayak keterangan qala yang berfirman siapa Allah ta'ala malahu siapa Allah, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir. Innama yuridu, sesungguhnya menginginkan siapa syaitan. Innama yuridu, sesungguhnya menginginkan siapa syaitan ayyuki'a, supaya menimbulkan siapa syaitan bainakum, di antara kalian semua, al-adawata pada permusuhan, wal baghdha dan kebencian, fil khamri dengan cara minum khamar, wal maisiri dan berjudi. Khamar maisir, kalau sudah khamar maisir pasti nanti adanya permusuhan. Paham nggak? Khamar itu pasti akan menimbulkan permusuhan. Pokoknya dampak buruk. Khamar apa? Ya khamar itu saudara-saudara vodka atau miring di kakak itu. Khamar semua itu. Pokoknya khamar, kalau ditanya khamar itu apa? Khamar itu perkara yang memabukkan. Itu khamar. Kullu muskirin, apa nih al-khamr? Kullu muskir. Khamar itu setiap perkara yang memabukkan. Wa kullu muskirin haram, dan setiap perkara yang memabukkan itu hukumnya haram. Khamar itu dijuluki, khamar itu memiliki julukan, paham enggak? Jadi julukan lakop dengan sebutan ummul khaba'is. Induk dari segala perbuatan terkeji, induk dari segala perbuatan keji, induk dari segala perbuatan dosa itu khamar. Makanya dulu ada kejadian di Indonesia, ada orang mabuk tiba-tiba kayak ngefly gitu, beleng-beleng, tiba-tiba ambil parang masuk ke rumah, bunuh keluarga, satu keluarga dibunuh dengan dia. Sudah mabuk, bunuh lagi, satu keluarga lagi. Itu sempat juga berzina dengan anaknya. Triple K. Bang, sudah khamar, zina, bunuh. Di Indonesia ada itu gara-gara khamar, makanya dijuluki sebagai ummul khaba'is, induk dari segala permusuhan. Maisir pun begitu, judi gak ada, gak mungkin orang gak terima tuh, gak mungkin. Gak ada orang terima tuh, gak mungkin. Kalau kalah masih gak terima. Kalau judi, ya pokoknya kerugian, gak ada orang kaya gara-gara judi itu. Karena ada namanya itu sebagai ujian, itu disebut dengan, saya lupa bahasanya, istidraj. Tahu istidraj itu sebutan untuk nikmat, adab, siksa yang berbalut dengan nikmat. Paham bahasanya?
adab yang dibalut dengan nikmat, itu istidraj. Mungkin kalian pernah berpikir, kenapa sih Lionel Messi itu kaya? Kenapa sih banyak orang-orang kafir itu kaya? Kenapa sih orang Yahudi itu menguasai dunia, menginflasi seluruh dunia? Tangan Yahudi semua. Kenapa sih mereka kaya? Enggak, Allah laknat saja beri kemiskinan. Karena ini istidraj, adab tapi dibalut dengan nikmat. Semakin banyak harta mereka, maka akan semakin dahsyat siksanya Allah di neraka. Paham enggak? Makanya kata ada ulama Arab berkata gini, wa idza ahabballahu 'abdan aktarahum. Ketika Allah itu mencintai seorang hamba, seorang santri, maka Allah akan menjatuhkan, menanamkan rasa gelisah di hatinya, supaya kamu nanti kembali ke Allah. Paham enggak? Kamu sumpah, kamu bosan di pondok, kembali kepada Allah. Paham? Itu bukti bahwa Allah itu cinta padamu. Paham? Ini bahas cinta ya, tentang Allah. Bukan kok cinta itu hakikat cinta harus beri enak-enak. Kadang dengan enak itu kamu akan lupa dengan kenikmatan, kamu lupa dengan Allah. Ini namanya istidraj, bukan nikmat, namanya istidraj ini. Gara-gara dapat HP kamu ya, alhamdulillah dapat nikmat dari Allah. Ingat, kalau HP, gara-gara HP kamu meninggalkan kegiatan, kamu malah melihat yang enggak, ini namanya istidraj ini. Paham enggak? Kamu malah buat pacaran, kirim pap, ini malah jadi istidraj, nikmat yang berbalut dengan adab. Bang, hati-hati dengan istidraj. Ya Allah.